sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya kembali hadir untuk menjelaskan kepada Anda semua tentang perbedaan antara kadar gula dari gula pasir, kemudian gula batu, dan juga gula merah. Mereka mempunyai rasa yang sama, yaitu manis, tetapi pada prinsipnya bagi tubuh dia mempunyai perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan dalam daya serap, dalam cara mengubah gula menjadi tenaga, di mana waktunya dibutuhkan berjenjang. Artinya antara gula pasir, gula batu, dan gula Jawa itu proses penyerapannya berbeda. Ada yang lama, ada yang cepat. Nah, nanti akan saya terangkan. Informasi ini khususnya saya tujukan kepada pasien-pasien BMCA yang mengalami penyakit diabetes dan telah minum pankro, serta bagi khalayak ramai siapa saja yang memang ingin mencari tahu, mencari informasi tentang manfaat gula serta bahayanya gula terhadap tubuh kita. Mayoritas masyarakat Indonesia memang masih banyak mengkonsumsi gula, terutama gula pasir untuk campuran teh, campuran kopi, bahkan campuran masak. Begitu juga gula batu, mungkin untuk minum wedang serbat, wedang jahe, atau minuman-minuman yang lain. Nah, gula Jawa biasanya lebih sering dipakai untuk masak, tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang mengalami diabetes menggunakan gula Jawa sebagai gula pengganti. Gula Jawa mungkin dipakai karena harganya lebih murah dibandingkan jika kita harus membeli gula yang dikhususkan untuk penderita diabetes. Nah, ini adalah gula pasir. Gula pasir ini dalam proses pembuatannya diperlukan pemanasan sampai 400 derajat Celcius ke atas. Semakin panas suhunya suatu makanan dibuat, maka proses pencernaan di dalam tubuh akan menjadi sangat lama. Sementara itu, indeks glikemik daripada gula ini adalah 90-an. Artinya apa? Semakin tinggi indeks glikemik dari suatu makanan atau minuman, maka proses pencernaan menjadi gula itu sangat cepat. Semakin rendah kadar indeks glikemiknya, makanya proses perubahan dari makanan atau minuman menjadi gula itu agak lambat. Makanya bagi penderita diabetes selalu saya sarankan untuk mencari makanan yang indeks glikemiknya rendah. Nah, itu ada di video-video Rumah Sehat BMCA sebelumnya. Ketika Anda menggunakan gula ini atau mengkonsumsi gula ini, maka dalam waktu 3 menit saja, antara 3 menit sampai 5 menit, itu kadar gulanya di dalam tubuh Anda sudah mulai meningkat. Makanya waktu saya tahun 70-an, waktu SMP kelas 1 ya, kalau nggak salah 78 atau 78 atau 79, banyak teman-teman saya yang pingsan itu dikasih teh manis hangat, langsung lemesnya ngilang dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi karena dia hipoglikemia, saat itu gulanya terlalu rendah. Makanya diminum 10 menit aja udah rasanya enak. Nah, tidak demikian bagi Anda yang menderita diabetes, nggak boleh. Karena kadar gula ini sangat tinggi ya, glukosanya sangat tinggi. Jadi begitu Anda minum, maka dalam waktu 5 menit, 3 menit sampai 5 menit gulanya sudah mulai bertambah. Dan jika jumlahnya terlalu banyak, maka kadar gula Anda akan melonjak sangat luar biasa. Normalnya pankreas itu hanya membutuhkan setengah sendok makan gula pasir. Kalau Anda mengkonsumsi lebih dari itu, berarti kadar gula Anda akan meningkat. Dan ini berbahaya khususnya bagi Anda yang mempunyai penyakit diabetes. Sekali lagi saya ulangi, jika Anda mengkonsumsi gula pasir ini, maka dalam waktu 3-5 menit, ingat gula darah Anda sudah akan naik. Hati-hati. Nah, jika harapan Anda adalah pada saat minum gula pasir ini agar cepat bertenaga, kemudian menjadi kuat, itu salah. Karena gula pasir ini baru bisa berubah menjadi energi yang bisa disimpan di otot pankreas itu butuh waktu antara 140 sampai 170 menit. Jadi cukup lama. Dia cepat berubah menjadi gula, tapi untuk menjadi tenaganya lambat. Nah,
itu risikonya mengkonsumsi gula pasir. Nah, bagi Anda yang menderita diabetes, apakah Anda masih mau minum gula pasir sekarang juga? Nah, tentunya tidak ya, karena itu ada di dalam pantangan kapsul Pankro yang diproduksi oleh BMCA. Nah, sekarang kita menginjak pada gula batu. Gula batu ini proses pembuatannya tidak terlalu membutuhkan panas yang tinggi. Dengan 120 derajat sampai 150 derajat sudah bisa menjadi gula. Sehingga kadar indeks glikemiknya ini tidak setinggi gula pasir. Gula batu ini indeks glikemiknya antara 72 sampai 90. Kalau ini kan antara 90 sampai 120. Jadi misalnya ini 3 menit mengkonsumsi gula pasir, gulanya sudah mulai naik. Sementara kalau minum gula batu ini ya antara sekitar 20 menit sampai 30 menit baru mulai naik. Dan puncaknya nanti ini biasanya ada di 2,5 jam. Nah, kalau untuk penggunaan gula batu ini biasanya pankreas bisa menolerir sampai kurang lebih 6 gram atau sama dengan 6 sendok lah kalau dihitung, kalau dipecah-pecah gitu kurang lebih sehari bisa sampai 6 sendok untuk orang normal. Tapi kalau untuk orang diabetes ya 2 sendok saja udah cukup gitu. Jadi intinya gula batu lebih aman dibandingkan gula pasir. Nah, proses pengubahan dari gula menjadi energi kalau untuk di gula batu itu paling butuh waktu antara sekitar 60 menitan lah, 60 menit sampai 80 menit. Jadi nanti tubuh kita udah bisa menjadi fit. Gula Jawa sebenarnya gula merah, tapi dari dulu disebutnya sudah menjadi gula Jawa. Nah, gula Jawa ini di antara 3 gula yang ada di hadapan saya ini adalah yang paling rendah indeks glikemiknya. Dia indeks glikemiknya sih di angka 62 sampai 65, tergantung dari nira atau jenis kelapa yang dipakai sebagai bahan pembuatan gula merah. Kemudian proses pembuatannya tidak memerlukan suhu yang sangat panas. Jadi makanya kalau orang diabetes menggunakan gula merah ini, walaupun statusnya masih menengah, tetapi ya lebih aman lah dibandingkan dengan gula pasir maupun gula batu. Nah, bagi penderita diabetes layaknya minum berapa sendok gula merah Pak Haji? Nah, akan saya jawab. Konsumsi gula merah, pankreas kita itu bisa menolerir sampai 90 gram atau kurang lebih 9 sendok makan. Tapi untuk orang diabetes ya cukup 5 sampai 6 saja. Dan itu harus hati-hati juga, dan Anda harus mengecek kadar gula darah Anda setiap 3 hari sekali atau paling jelek seminggu sekali. Nah, orang-orang yang sering mengecek kadar gula dan mengkonsumsi kapsul Pankro secara terus-menerus secara berkelanjutan hingga antara 4 sampai 9 bulan biasanya sudah mendapatkan kesembuhan, karena dalam kapsul Pankro itu kan ada 2 warna, yang polos untuk menurunkan kadar gula, yang polos merah untuk memperbaiki pankreasnya. Nah, kalau Anda sering ngecek kadar gula, aduh gula saya tinggi, berarti ya udah nggak usah minum gula merah. Aduh gula darah saya cuma 110 nih, padahal habis makan nasi putih. Nah, itu masih diperbolehkan. Semakin sering Anda mengecek kadar gula darah Anda, maka Anda semakin tahu apa yang selayaknya harus Anda makan. Demikian tadi penjelasan saya tentang 3 macam gula. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Kalau untuk orang yang kekurangan gula, yang mungkin ngedrop gulanya terlalu rendah, misalnya di bawah 70, badannya menggigil, berkeringat, keluar keringat dingin, kemudian kayak mau pingsan, mikirnya merancau, bahkan sampai ada yang seperti kesurupan, nggak kenal dirinya sendiri. Nah, itu berarti menunjukkan kadar gula darahnya rendah. Jadi saya pernah ada satu bibi saya di mana gula darahnya 90, kemudian dia menggigil luar biasa. Nah, karena keluarganya nggak tahu, nah masuk di rumah sakit, padahal diceknya juga di rumah sakit, gulanya itu jelas-jelas 90, ternyata salah. Nggak tahu yang salah itu dokternya atau perawatnya. Nah, begitu disuntik insulin, itu langsung koma selama 15 hari. Jadi pada saat bangun seperti kayak orang kesurupan. Memang merancau seperti itu kalau orang kadar gula darahnya rendah.
Jadi harus hati-hati. Nah, begitu Anda kadar gula darahnya rendah seperti yang saya katakan, keluar keringat dingin, deg-degan, gemeter, jantungnya berdetak luar biasa tadi, kemudian kayak mau pingsan terus nggak inget, koma. Nah, bisa jadi itu adalah kadar gula darah Anda rendah. Nah, cepat minum teh manis dengan gula. Nah, karena dalam 3 menit gulanya akan cepat naik. Jadi itu boleh seperti itu. Tapi kalau gula Anda darah tinggi, ya jangan gitu ya. Jadi gula darah tinggi itu apa ciri-cirinya? Sering pipis, sering haus, badannya makin kurus, matanya kabur, lemah syahwat, apalagi yang mudah capek, mudah ngantuk. Walaupun tinggi banget, misalnya sampai 600, 700 ya, dia tidak seperti mau pingsan, tapi dia goyang gitu ya. Tapi kalau sampai 1000 ya bisa jadi mirip koma, tapi dia tidak ada keluar keringat dingin, tidak ada deg-degan, kemudian tidak ada gemetar ya. Jadi beda antara hypoglikemia dengan hyperglikemia. Gula darahnya terlalu tinggi dengan kadar gula darahnya rendah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu bagi Anda, terutama bagi Anda yang mempunyai keluarga diabetes atau Anda sendiri yang menderita diabetes. Jadi kalau ini untuk mempercepat gula darah yang tadi ngedrop ya boleh gitu. Kalau ini memang agak lambat, tapi yang jelas dia kadar glukosanya tidak akan melonjak secara cepat. Kalau dengan gula Jawa, walaupun dia kadarnya sedang, tetapi sebaiknya kalau Anda mengkonsumsi ini juga jangan berlebihan. Bagi yang sehat, biar pankreas Anda tidak rusak. Bagi penderita diabetes, ya biar pankreas Anda juga tidak rusak sehingga HbA1c-nya tidak terlalu tinggi dan pastinya mudah diobati. Nah, bagi Anda penderita diabetes, untuk membuat Anda lebih termotivasi bahwasanya diabetes bisa disembuhkan, silahkan lihat video-video BMCA di channel YouTube Rumah Sehat BMCA atau Harkuriko Sanjaya. Karena di situ sudah saya unggah lebih dari 200 kesaksian orang yang sudah sembuh, dan itu bisa dibuktikan dengan fungsi pankreasnya sudah di bawah 6,0 dan sudah tidak mengkonsumsi obat pankro lagi. Nah, kalau masih mengkonsumsi berarti masih belum sembuh. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dengan membagikan video atau ilmu yang bermanfaat, insya Allah Anda akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian. Jika ada salah mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu. Nama saya Pak Nyoman Rawat dari Sanur. Keluhan saya dulu, saya punya gula tinggi. Gula saya dulu sudah mencapai sampai 300-an lebih. Kaki kadang-kadang semutan. Dulu bergerak tidak bisa, takut makan ini itu dan sebagainya. Sudah saya berobat di MCA selama 6 bulan. Akhirnya gula saya sudah menurun gratis, banyak sekali, sudah mencapai 150. Bulan Maret ini saya cek ke Tabanan, ke kliniknya. Sudah dicek, sudah dilihat dengan buku-buku yang saya bawa, sudah di 120. Kadang-kadang sudah di bawah 100. Sudah 6 bulan ini sudah selalu normal, sudah baik. Sampai sekarang ini sudah dinamakan sembuh, sudah mencapai bagus, sudah saya tidak minum lagi obat-obat ini. Siapa yang mempunyai sakit sama dengan saya, tolong Bapak datang ke sana, periksakan diri supaya jangan sampai menjadi tinggi. Dengan itu Bapak harus berobat seperti saya supaya bisa sembuh. Saya atas nama I Nyoman Rawat, asal dari Sanur, Banjarsinggi. Saya kena diabetes sudah tahun lalu. Gula saya sudah mencapai di atas 300. Saya sudah pernah berobat di tempat lain, mungkin sudah lebih dari 3 berobat, tidak membuahkan hasil. Saya waktu dicek di PMCA, saya diberikan kapsul
Pagro untuk pankreas. Setelah saya berobat di PMCA selama 6 bulan, gula saya cek selalu normal. Di antara 90 sampai 128. Padahal saya mengecek di Sanur setiap minggu sekali. Setiap hari Minggu di dokter Ware di Sanur di Sekuter. Dari Pak Haji Riko sudah dinyatakan sembuh. Dari Pak Dokter Waro sudah dinyatakan sembuh, tidak ada lagi diabetes. Jadi kondisi badan saya sudah baik sekali, sudah normal seperti biasa. Jadi pemeriksa TB ini yang mempunyai keluhan diabetes seperti saya sarankan untuk berobat di PMCA di Tabanan. Karena saya sudah sembuh dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji. Mencoba untuk melupakan tentangmu. Tiada kata cinta yang terucap untukmu.